Kembalinya Dewa Perang bab 811-820. Novel Tun. Bab 811. Apa yang lucu? Levi bertanya dengan suara dingin. Morris Group masih punya nyali untuk mengirim Anda ke sini. Bos Anda mengirim 13 kelompok orang ke sini, 8 di antaranya melarikan diri karena mereka sangat takut kepada kami, dan 4 lainnya melarikan diri setelah dipukuli. Kami bahkan membalikkan kelompok terakhir laki-laki menjadi lumpuh. Mereka tidak menyerah begitu saja, bukan? Para penjaga keamanan memandang mereka dengan tidak percaya. Levi berkata dengan tenang, "Oh ya, kami juga di sini untuk menuntut biaya pengobatan dan permintaan maaf." Semua orang di sekitar meja depan tertawa lebih keras. Levi dan Seth langsung menjadi bahan tertawaan hari itu. Biaya medis dan menuntut permintaan maaf dari kami. Sungguh lelucon. Suara tawa menggema di gedung itu. Kamu ingin meminta pembayaran? Ayo, ikuti aku. Alih-alih mengusir Levi dan Seth, penjaga keamanan membawa mereka ke kantor ketua. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar teriakan keras saat mereka berjalan di sepanjang koridor. Segera, mereka melihat dua pria menyeret seorang pria tak sadarkan diri ke arah mereka, dan pria itu berlumuran darah. Dia juga di sini untuk meminta kami melunasi pembayaran kami. Penjaga keamanan berkata dengan seringai seolah-olah dia memperingatkan Levi bahwa dia akan mengalami nasib yang sama juga. Levi melirik orang itu. Jadi itu taktik mereka yang biasa untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Betapa mengerikan, bagaimana kita bisa membiarkan orang asing ini mendatangkan malapetaka sesuka mereka di Erudia. Kilatan tajam melintas di mata Levi. Dia sangat ingin tahu siapa sebenarnya Kameda Ichiro ini. Sebuah suara muncul dari kantor, "Apa sekarang?" Seseorang meminta pembayaran mereka lagi. "Ya, Pak, ini Morris Group lagi." Penjaga keamanan menjawab dengan hormat. "Bawa mereka masuk." Levi dan Seth kemudian memasuki kantor, di mana mereka melihat banyak pria berwajah ganas. Ini semua mengenakan jubah tradisional dan memiliki pedang panjang sebagai senjata mereka. Orang-orang itu memancarkan aura yang akan menakuti siapapun di dekat mereka. Ini juga mengapa orang-orang yang menuntut pembayaran tidak akan mencapai tujuan mereka datang ke sini. Orang-orang bersenjata ini akan mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka. Salah satu pria menutup pintu, sementara yang lain berdiri di sekitar Levi dan Seth dan menembakkan belati ke arah mereka. Kameda sedang bersandar di kursi kulit dan mengisap rokok. Dari grup Morris, dia bertanya. Sepertinya dia telah menghabiskan waktu lama di Erudia karena dia bisa berbicara bahasa ibu dengan sangat baik. "Apa yang kamu inginkan?" Kameda mengisap rokoknya lagi. "Kamu masih berutang 3,5 miliar kepada kami, jadi tolong bayar. Selain itu, kamu melukai orang-orang kami, jadi kami di sini untuk menuntut biaya medis mereka dan permintaan maaf," kata Levi. Tiba-tiba, dua samurainya mencabut pedang panjang mereka dan meletakkannya di leher Levi dan Seth. Bab 812. Waktu seperti berhenti. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal sehingga orang bisa memotongnya dengan pisau. Ujung pedang itu begitu sedingin es hingga membuat tulang punggung Seth merinding. Tetesan keringat juga mulai mengalir dari dahinya, dan dia tidak bisa menahan napas. Pedang itu akan memotong lehernya jika dimiringkan sedikit. Di sisi lain, Levi tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa di lehernya. Setelah beberapa saat, Kameda duduk tegak dan menatap Levi. "Apakah kamu tidak takut?" "Tidak." "Mengapa tidak?" Kameda penasaran. "Karena aku akan menghancurkan tengkoraknya sebelum dia bisa melakukan apapun," Levi berkata dengan acuh tak acuh. "Coba aku jika kamu tidak percaya." Kameda dan anak buahnya tercengang melihat betapa mantapnya Levi. "Letakkan pedangmu." Kameda memberi isyarat dengan lambaian tangan, dan kedua pria itu mencabut pedang dari leher mereka. "Kau punya banyak keberanian, anak muda." Yang lain akan langsung berlutut. Kameda terkesan dengan betapa beraninya Levi. "Hentikan omong kosong dan lakukan apa yang saya katakan. Selesaikan pembayaran, selesaikan biaya medis, dan segera minta maaf." Levi sudah kehabisan kesabaran. Anak buah Kameda maju selangkah dan menatap Levi dan Seth dengan tatapan membunuh. "Beraninya kamu datang ke sini dan membuat semua tuntutan ini." Kameda membanting meja dengan tangannya. "Pria yang kamu lihat sebelumnya datang untuk hal yang sama juga, dan dia sekarang setengah mati setelah dipukuli oleh anak buahku. Semua orang di Southampton tahu saya tidak berurusan dengan omong kosong, pembayaran yang jelas ini. Setiap tahun, saya membuat setidaknya 100 orang menjadi lumpuh karena permintaan ini. Namun, kalian masih mengejar saya. Orang Erudia benar-benar bodoh," kata Kameda merendahkan. "Kamu bukan orang Erudian, kan?" Levi bertanya. "Benar, bukan Erudian tapi Raisonian. Ada apa?" Kameda bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya. "Kamu bukan orang Erudian, tapi kamu bertingkah seperti orang barbar di tanah kami." Wajah Levi menjadi gelap. "Beginilah cara saya menjalankan kerajaan bisnis saya. Tidak ada seorang pun di Southampton yang berani menantangku. Semua orang di sini tahu itu," seru Kameda. "Apakah itu berarti kata-kata Anda adalah hukum di Southampton?" Levi mencibir. "Tentu saja, aku mengendalikan segalanya di Southampton. Akulah hukumnya." Kameda melirik keduanya dan berkata,
bersujudlah di hadapanku dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk kehilangan kakimu. Levi mengabaikannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan, Sabian, saya pikir Anda adalah orang paling berpengaruh di Southampton. Bagaimana bisa seseorang dari Raisonia mengaku sebagai penguasa negeri ini? Bab 813. Panggilan telepon yang dilakukan Levi mengejutkan Kameda dan semua anak buahnya di kantor. Siapa yang dia panggil? Sabian. Siapa Sabian? Kameda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sabian Goel, patriark keluarga Goel. Asistennya mengingatkannya. Apa, Tuan Goel? Setelah tinggal di Southampton selama hampir 2 dekade, Kameda tentu tahu siapa Sabian Goel. Dia orang nomor 1 di Southampton. Tak satu pun dari keluarga terkemuka di sini akan berani menentang perintahnya. Apakah Anda bercanda? Anak ini menelepon Pak Goel. Kameda tertawa. Apakah pemuda itu baru saja mengklaim bahwa dia memanggil Tuan Goel, pria misterius yang duduk di atas piramida sosial di Southampton? Seorang pesuruh seperti dia memiliki akses ke Sabian Goel. Apakah kamu bercanda? Semua orang di kantor tertawa terbahak-bahak. Southampton kota paling maju secara ekonomi di seluruh Erudia. Oleh karena itu, banyak keluarga terkemuka berbasis di sini. Ada terlalu banyak keluarga terkemuka di sini, tetapi ada hierarki. Mereka umumnya dibagi menjadi keluarga terkemuka umum, keluarga kuasa royal, dan keluarga kerajaan sejati. Keluarga Goel menduduki posisi teratas keluarga kerajaan. Tidak ada orang biasa, bahkan Kameda, yang memenuhi syarat untuk mengasosiasikan diri mereka dengan keluarga Goel. Kameda bahkan tidak memiliki akses ke keluarga kuasa royal. Pada levelnya, dia paling banyak bisa menjangkau beberapa keluarga terkemuka yang umum, dan itu saja. Namun, Levi melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya. Bagaimana itu mungkin? Baiklah, mari kita lihat apakah Anda bisa membuat Tuan Goel datang dan mendukung Anda. Kameda mengisap rokok dan tidak sabar menunggu badut-badut ini mempermalukan diri mereka sendiri. Di ujung telepon yang lain, Sabian berkeringat dingin setelah mendengar suara Levi. Apakah kamu di Southampton? Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? Levi menyeringai. Raisonian yang kamu sebutkan tadi adalah? Tanya Sabian. Kameda Ichiro dari Vision Group. Dia berutang kepada perusahaan saya 3,5 miliar dan menolak untuk melunasi pembayaran. Dia bahkan memukuli anak buah saya. Orang ini juga mengaku sebagai orang paling berpengaruh di Southampton. Apakah Anda akan membiarkan orang asing ini mendominasi daerah ini? Anda dari keluarga kerajaan di sini, demi. Levi menegur dengan tegas. Aku akan datang sekarang. Siapa yang memberi Kameda izin untuk melakukan tembakan di Southampton? Pusaran kemarahan berputar di dalam Sabian. Aku akan memberimu waktu 20 menit. Datanglah ke Vision Group sekarang juga. Levi mengakhiri panggilannya. Apakah Anda baru saja menginstruksikan Tuan Goel untuk datang ke sini? Lelucon yang luar biasa. Bagi Kameda, Levi sedang memasak omong kosong untuk mengulur waktu. Pengusaha itu mungkin akan mempercayai Levi jika dia mengatakan bahwa dia mengenal Tuan Goel. Tapi melihat cara pemuda ini berbicara begitu arogan melalui telepon, siapa yang akan membeli ceritanya sekarang? Mustahil. Aku belum pernah melihat seseorang sebodoh dia. Anak buah Kameda sudah muak dengan omong kosongnya dan siap menyerang. Kameda segera menghentikan mereka, dan dia tersenyum pada Levi. Baiklah. Jangan bicara tentang Tuan Goel. Jika Anda mampu membuat salah satu keluarga terkemuka saja untuk datang ke Vision Group, saya akan tunduk pada Anda dan selesaikan semua pembayaranmu. Bab 814. Apakah dia mengatakan 20 menit? Baik, aku akan memberinya 20 menit. Kameda tertawa terbahak-bahak. Jika tidak ada yang muncul setelah 20 menit, aku akan melumpuhkannya. 5 menit kemudian, mereka mulai mendengar langkah kaki di sepanjang koridor. Kameda menerima telepon dari resepsionis meja depan, yang memperingatkannya bahwa sekelompok pria sedang menuju ke kantornya. Dalam sepersekian detik, sekelompok pria yang sangat cocok menyerbu masuk setelah menendang pintu kantornya. Kameda segera berdiri dari kursinya setelah melihat sekelompok pria ini. Ini karena dia mengenal mereka satu persatu. Mereka adalah kepala keluarga terkemuka dari seluruh Southampton. Semakin banyak orang mulai berbondong-bondong ke kantornya, dan Kameda mulai panik. Segera, hampir 40 kepala keluarga terkemuka berkumpul di kantor kecilnya. Dengan kata lain, semua patriark dari keluarga terkemuka di Southampton telah berkumpul di sini. Halo, Tuan Davis. Senang bertemu denganmu, Tuan Kernet. Hei, Tuan Hawker. Kameda langsung membungkuk dan menyapa mereka semua. Huff. Kamu ditakdirkan. Semua kepala mendengus meremehkan. Kameda sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk menyapa mereka satu persatu. Siapapun dari mereka di sana dapat dengan mudah menghancurkannya seperti serangga. Agar mereka diakui sebagai keluarga terkemuka, kekayaan bersih mereka setidaknya harus mencapai 50 miliar. Dan semua orang ini telah memenuhi persyaratan minimum ini. Tepat ketika dia mengira tidak ada orang lain yang akan muncul di kantornya, lebih banyak orang mulai masuk. Dan kali ini, ada 20 orang.
Jantung Kameda hampir melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat mereka masuk ke kantornya. Mereka adalah patriark dari 20 keluarga kuasa royal. Kepala keluarga lainnya, yang datang lebih awal, memberi jalan bagi mereka untuk lewat. Keluarga kuasi kerajaan adalah lapisan di atas mereka. Apa yang membawa kalian semua ke sini? Kameda hampir berlutut. Keluarga-keluarga terkemuka biasa sudah bisa menghancurkannya dengan mudah, belum lagi keluarga-keluarga kuasa royal ini. Bahkan jika mereka meludah ke lantai, Kameda harus menangkupkan tangannya untuk mengumpulkan cairan. Di Southampton, ini adalah contoh klasik dari survival of the fittest karena struktur sosial di sini sangat hierarkis. Kameda tidak mengenal mereka dengan baik. Bahkan ketika dia menyapa mereka dengan hormat, semua pria berpengaruh ini mengabaikannya. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Tahan, apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan semua tokoh berpengaruh ini di kantor saya? Sekelompok besar orang telah mengaburkan pikiran Kameda. Begitu dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan paling menakutkan yang pernah ada, mengapa mereka ada di sini? Secara naluriah, dia berbalik dan menatap Levi. Mungkinkah karena dia, semua karena panggilan telepon yang dia lakukan tadi? Bukankah dia memberi mereka 20 menit? Semua orang ini benar-benar muncul dalam sekejap mata. Pada titik ini, Kameda sudah berkeringat dan gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari koridor, Tuan Goel telah tiba. Bab 815. Mendengar suara ini, para master dari keluarga-keluarga terkemuka di Southampton ini berdiri tegak dengan wajah serius. Ini adalah prestise Sabian Goel di Southampton. Ketika dia memberi perintah, semua keluarga bangsawan harus mengikuti. Jantung Kameda Ichiro melompat ke tenggorokannya. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia telah mengundang orang terkemuka di Southampton, Goel untuk tampil. Orang seperti apa dia? Kaki Kameda Ichiro gemetar dan dia tidak bisa berdiri diam. Para samurai di belakangnya bahkan lebih ketakutan. Ini bukan orang biasa. Jika mereka ingat dengan benar, ketika belati ditekan ke lehernya, reaksinya sudah menunjukkan betapa luar biasanya dia. Aku sudah gegabah. Aku benar-benar terlalu gegabah. Detik berikutnya, Sabian Goel membawa para patriark dari 8 keluarga kerajaan lainnya. Semua keluarga kerajaan di Southampton hadir kecuali keluarga Jones. Ketika yang lain melihat Sabian, mereka membungkuk rendah dan menyapanya dengan hormat, "Salam Pak Goel." Namun, Penatua tidak memperhatikan mereka. Dia membawa semua keluarga kerajaan dan klan kuasi kerajaan untuk bertemu Levi. Secara serempak, mereka menyapa, "Salam, Pak Garnison." Itu seperti guntur di atmosfer. Pada saat itu, suasana dipenuhi dengan kejutan. Lusinan kepala bangsawan tidak bisa mempercayai mata mereka. Para samurai juga terkejut. Kameda Ichiro tercengang. Apa yang terjadi? Para patriark keluarga kerajaan menyapa seorang pria muda dengan hormat. Siapa orang ini? Ada rasa misteri di udara. Orang kuncinya adalah Penatua Goel. Dia adalah orang yang paling penting, bukan? Namun, dia membungkuk di pinggang untuk menyambut orang ini. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari situasi ini. Sabian Goel berbalik, menunjuk ke semua keluarga terkemuka umum lainnya dan berkata, "Tuan Garrison, Anda belum bertemu para bangsawan ini. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka." Levi menganggukkan kepalanya pelan. "Dengar baik-baik, Tuan Garnison yang berdiri di depan matamu ini adalah tuan dari 9 keluarga kerajaan dan 20 keluarga setengah kerajaan. Mulai sekarang, kalian para raksasa juga akan menerima perintah dari Tuan Garrison. Identitasnya berada di luar jangkauanmu. Imajinasi," Sabian mengumumkan kepada mereka yang hadir. Meskipun kepala keluarga terkemuka biasa terkejut, mereka berteriak bersama dalam ketaatan, "Salam, Tuan Garnison. Kami akan melayani Anda sebagai tuan kami di masa depan." Mereka tidak membutuhkan penjelasan. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti instruksi Sabian. Jika Penatua Goel melayani Tuan Garrison sebagai tuannya, siapakah mereka untuk menanyainya? Mereka hanya harus percaya dan patuh karena tidak ada cara lain. "Tuan Garrison, mulai sekarang, 100 raksasa Hampton Selatan teratas akan mengikuti perintah Anda, kecuali keluarga Jones tentu saja." Sabian Goel menyatakan. Keluarga Jones dari saat ini terisolasi di Southampton. "Yah, tidak apa-apa," Levi tertawa. "Oh, aku menyimpang dari masalah yang ada." Sabian tiba-tiba berseru, "Siapa Kameda Ichiro?" Bab 816. Ketika Kameda Ichiro mendengar namanya dipanggil, dia diliputi rasa takut dan jatuh ke tanah. Setelah itu terdengar suara tumpahan cairan dan bau busuk yang menyengat. Celana Kameda menjadi basah. Dia sangat takut sehingga dia buang air kecil. Samurai yang bersamanya juga membasahi celana mereka. Prajurit macam apa ini? Di hadapan kekuatan nyata, mereka direduksi menjadi membasahi celana mereka. Dahulu kala, Levi bertemu dengan beberapa samurai dari negara Raisonia. Pada saat itu, kata-kata bangga Levi telah membuat para prajurit Raisonia ketakutan hingga hari ini. "Apa itu Bushido? Apa yang saya lakukan adalah Bushido. Kudengar kau belum membayar saldo yang harus dibayar." Sabian bertanya sambil menyentuh tanah dengan tongkat barunya yang diukir dalam bentuk kepala naga.
Aku akan membayar sekarang. Kameda berada di samping dirinya sendiri dengan ketakutan. Di tempat, dia meminta asisten dan orang keuangannya untuk menyerahkan cek senilai 3,5 miliar kepada Levi. Saya juga mendengar Anda memukuli seseorang dengan sangat parah sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Apakah itu benar? Sabian terus bertanya. Saya akan membayar tagihan medis dan meminta maaf. Kameda membenturkan kepalanya ke tanah untuk menunjukkan penyesalan. Dia kemudian membayar 10 juta lagi untuk biaya pengobatan. Astaga, karena aku mendapatkan apa yang aku inginkan, aku kembali ke Salt City sekarang. Levi akhirnya berkata. Fiuh, Kameda menghela napas lega. Akhirnya, itu berakhir dan meskipun banyak ketakutan, tidak ada salahnya dilakukan. Sayangnya, perintah Levi terdengar keras dan jelas di detik berikutnya, aku tidak ingin melihatnya di Erudia lagi. Itu hanya beberapa kata, tapi bagi Kameda itu adalah kalimat yang berat. Dia dideportasi dari Erudia. Puan Garrison, kami mengerti. Kami, orang-orang Erudia selalu menjadi contoh yang baik, menyambut teman-teman dari seluruh dunia untuk datang dan berkembang bersama kami. Tapi hari ini, saya akan menjadi orang pertama yang mengemudikan sampah semacam ini. Keluar dari negara kita. Saya juga akan membuat pernyataan. Saya sendiri akan menyelidiki semua imigran di Southampton. Siapapun yang melakukan pelanggaran apapun yang menyakiti warga negara kita akan segera dideportasi. Sabian menyatakan pendiriannya kepada Levi. Para patriark lainnya mengikuti. Mereka yang hanya ingin menghasilkan uang dan menyalahgunakan warga untuk keuntungan diperingatkan. Bagus sekali, Goel. Kamu bagus. Levi memuji yang lebih tua. Kata penegasan ini membuat Sabian merasa dihargai. Bahkan, dia cukup senang. Tetaplah, aku akan pergi sendiri. Setelah Levi pergi, para patriark dari keluarga-keluarga terkemuka mulai berdiskusi. Penatua Goel, siapa Tuan Garnison ini? Kebajikan militer tertinggi bangsa kita. Ini semua yang akan diungkapkan Sabian tetapi kerumunan itu tersambar petir. Itu adalah kalimat sederhana tapi terlalu mengejutkan. Itu adalah pengejaran pamungkas dari setiap prajurit. Itu mewakili komandan militer tertinggi saat ini. Ini tidak lain adalah dewa perang. Itu adalah momen yang mengejutkan. Kameda akhirnya bereaksi dan darah keluar dari mulutnya. Levi yang hendak masuk ke mobilnya, tiba-tiba melihat sosok yang familiar, Wells. Bab 817. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Wells, segera menghalangi jalan Levi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa itu urusanmu? Levi menyeringai. Kau tidak berpikir untuk kembali ke keluarga Jones, kan? Membuat perjalananmu ke sini ke Southampton. Wells tiba-tiba berteriak. Dari sudut pandangnya, satu-satunya tujuan Levi berada di Southampton adalah untuk dikenali oleh keluarga Jones sehingga dia bisa diterima kembali ke dalam keluarga. Biarkan aku memberitahumu ini, keluarga Jones tidak akan pernah mengenali identitasmu. Berhenti bermimpi. Dengan marah, Wells mengutarakan maksudnya. Konyol. Dengan itu, Levi masuk ke mobilnya dan pergi. Segera, Wells kembali ke Edinburgh Manor dan melaporkan semuanya kepada Michael. Apa, dia sudah kembali ke Southampton? Jelas dia ingin kembali ke keluarga kita, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Kakek itu panik. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Bagaimanapun, dia keluar dari Vision Group. Wells menyuarakan kebingungannya. Aku seharusnya bisa mencari tahu setelah bertanya-tanya. Tyler menghubungi kontaknya untuk menyelidiki alasan kehadiran Levi di Vision Group. Dia datang ke Vision Group untuk menagih utang sebesar 3,5 miliar dan berhasil melakukannya. Berita itu datang dengan cepat. Bagaimana mungkin, mengapa Kameda Ichiro memberinya 3,5 miliar dengan begitu mudah? Michael curiga. Dikatakan bahwa Kameda Ichiro ditekan oleh keluarga kerajaan. Dia sekarang telah meninggalkan negara itu. Tyler melaporkan. Levi benar-benar pintar, dia benar-benar melakukan banyak hal atas nama keluarga Jones. Kurasa keluarga kerajaan merujuk pada kita. Wells tiba-tiba berkata dengan keras. Sayangnya, mereka salah paham. Keluarga kerajaan termasuk semua kecuali keluarga Jones. Michael mengepalkan tangannya dengan marah, bukankah begitu? Begitu Levi mengungkapkan identitasnya sebagai cucu dari keluarga Jones, Kameda pasti akan takut padanya. Tyler meninju dinding dengan marah, sepertinya kita telah meremehkan Levi. Dia sekarang menggunakan nama keluarga kita untuk tujuannya sendiri. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Keluarga Jones bertekad bahwa Levi telah menggunakan nama keluarga mereka untuk mendapatkan sisa utang. Itu hanya masalah kecil, jadi tentu saja mereka tidak akan membahasnya lebih dalam. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Ayo beritahu grup Morris. Setelah itu, Tyler menghubungi Iris dan memberitahunya apa yang disebut kesimpulan mereka. Iris terkejut karena dia tidak tahu tentang hubungan Levi dengan keluarga Jones. Dengan cepat, dia memberitahu Zoe versi cerita ini. Zoe tercengang dan kemudian wajahnya penuh dengan kepastian. Ini telah membuktikan teorinya. Selama ini, itulah yang dilakukan Levi untuk meraih kesuksesannya. Kali ini, tidak terkecuali. Pantas saja Levi dengan sukarela pergi menagih sisa utangnya. Iris sampai pada kesimpulan ini. Tepat pada saat ini, Levi kembali. Iris,
aku sudah mengumpulkan saldonya. Bab 818. Ketika Levi menyerahkan cek kepada Iris, kedua wanita itu acuh tak acuh dan wajah mereka tidak menunjukkan reaksi. Levi bingung. Dia telah membawa pembayaran akhir sebesar 3,5 miliar. Itu memecahkan masalah besar Iris. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan reaksi? Ini tidak normal. Zoe mungkin tidak tahu apa yang terjadi sehingga ketidakpeduliannya dapat diterima. Ada apa dengan Iris? Aku sudah mengembalikan saldonya. Levi mengingatkannya lagi. Oh begitu, wajah Iris masih tanpa ekspresi. Levi bingung ketika dia berkata, sepertinya ada yang tidak beres denganmu. Oh, baiklah, haruskah aku memujimu? Kamu hebat, kamu bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kami lakukan dengan mudah. Mulai sekarang, kami akan membiarkanmu menagih semua hutang. Iris memujinya dengan keras. Namun, Levi merasa lebih aneh. Tidak apa-apa, itu bukan apa-apa, Levi berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia tidak membawanya ke hati. Dia tidak tahu bahwa Iris telah menerima telepon dari keluarga Jones, juga bahwa dia dan Zoe mengira dia memamerkan hubungannya dengan keluarga Jones. Iris akan lebih senang melihat Levi memecahkan masalah ini sendiri tanpa bergantung pada keluarga Jones. Seperti Zoe, dia berharap Levi akan membuatnya sendiri. Karena itu, dia tidak senang. Jadi, meskipun cek telah dibeli, dia tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Iris, Levi sangat membenci keluarga Jones. Tapi karena aku, dia meminta bantuan mereka berkali-kali. Aku sangat tersentuh, kata Zoe. Iris menggigit bibirnya, berkata, namun demikian, aku khawatir dia akan memburuk. Apakah maksudmu kenyamanan yang dibawa oleh cucu dari keluarga Jones akan membuatnya semakin tidak maju? Dan pada akhirnya bisa membawa hasil yang buruk. Zoe bereaksi terhadap kata-kata Iris. Tepat, status ini akan menghancurkannya. Tatapan Iris penuh dengan kekhawatiran. Selanjutnya, 1 miliar yang diminta keluarga hitam untuk dia dapatkan pasti akan berasal dari keluarga Jones. Lupakan saja, sebentar lagi akan ada perayaan 2 tahunan grup Morris. Aku harus bersiap untuk acara itu. Levi tidak tahu tentang semua yang terjadi antara Iris dan Zoe. Dia kembali ke tempatnya dan mulai bermain dengan pedang perunggu kunonya. Pada saat ini, panggilan datang dari keluarga Jones. Yo, Levi, betapa pintarnya kamu. Suara Wells terdengar berbicara dengan cara yang aneh. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Levi menjawab dengan tidak sabar. Kamu seharusnya tahu apa yang telah kamu lakukan, bukan? Wells mencibir. Apa yang telah saya lakukan? Levi bingung. Kau paling tahu kenapa kau datang ke Southampton. Ini tentang utang dari Vision Group, bukan? Dan, mengapa kamu membungkuk begitu rendah? Kamu menggunakan nama keluarga kami untuk mendapatkan uang, bukan? Namun di sana kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengaku terkait dengan keluarga Jones. Bab 819. Levi tidak repot-repot menjelaskan dirinya ke Wells. Dia hanya menutup telepon, tapi itu membuatnya mengerti mengapa Zoe dan Iris bersikap begitu dingin padanya. Jelas bahwa keluarga Jones mengatakan hal yang sama kepada mereka. Itulah alasan dari reaksi aneh kedua gadis itu. Jadi itu, Levi merasa tidak perlu menjelaskannya sendiri. Sebagai dewa perang, itu di bawah martabatnya untuk peduli tentang sarang semut. Namun jika keluarga Jones terus memprovokasi dia harus mengambil tindakan terhadap mereka. Jika mereka melewati batas, dia akan memberitahu mereka betapa kejamnya dia. Pada saat ini, Kirin menelepon dan bertanya, Pak, sebentar lagi akan ada perayaan 2 tahunan Morris Group. Semua eksekutif puncak ingin bertemu dengan Anda, terutama Iris. Levi tertawa, sekarang setelah grup Morris stabil, inilah saatnya bagiku untuk mengungkapkan diri. Levi tampaknya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk minum teh dan tidur, tetapi keputusan dan arahannya lah yang membentuk pertumbuhan Morris Group. Bisa dikatakan bahwa tangannya lah yang mendorong Morris Group ke depan. Baik, saya akan memberitahu manajemen dan staf. Kirin tersenyum dan berkata, segera, semua orang di Morris Group mulai bersorak. Kecuali para perintis itu, yang lain belum pernah melihat bos sama sekali. Oleh karena itu, semua orang sangat senang mendengar bahwa bos misterius itu akan muncul. Bagaimanapun, bos telah memberi mereka banyak harapan. Oh ya, Iris adalah orang yang paling ingin bertemu bos. Saat dia menerima pemberitahuan Neil, dia bersorak dan menari. Dia akhirnya bisa bertemu bos legendaris. Pria itu benar-benar idolanya. Sejak hari dia kembali dari luar negeri, tidak ada pria yang bisa memenangkan hatinya. Levi adalah pria yang paling sering dihubunginya. Bukannya dia tidak tertarik pada asmara, tapi dia menginginkan pria yang dia anggap menarik. Bos misterius itu telah meninggalkan kesan mendalam di dalam hatinya. Iris bersumpah, jika bosnya lajang, dia akan melakukan segala daya untuk mengejarnya, terlepas dari bagaimana penampilannya. Apa yang dia hargai adalah bakatnya. Kemajuan Morris Group hingga kini tak lepas dari kerja keras bos ini di balik layar. Dia hanya pelaksana. Iris menari dan melompat ke kantor Zoe. Zoe, aku punya kabar baik untukmu. Bos Morris Group akan tampil di perayaan 2 tahunan kita. Kamu akan datang, kan? Iris mengundangnya. Itu tidak pantas, bukan? Kami hanya mitra bisnis. Sebenarnya,
Zoe juga penasaran seperti apa rupa bos Morris Group itu. Apa yang tidak pantas? Jangan lupa bahwa saya adalah wakil presiden. Bab 820. Selanjutnya, tidakkah kamu ingin melihat bos misterius grup Morris ini? Lagi pula, Levi pasti akan hadir. Kudengar dia dan bosku berteman. Perayaan ini tidak akan berhasil tanpa dia. Zoe menganggukkan kepalanya, kalau begitu, oke, aku akan hadir. Setelah itu, seluruh perusahaan sibuk mempersiapkan perayaan 2 tahunan itu. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa perayaan itu akan diadakan di sebuah pulau. Staf juga akan berlibur juga. Ketika Iris menabrak Levi, dia tertawa, berkata, Levi, kamu menghadiri perayaan 2 tahunan kami, kan? Levi tersenyum, tentu saja. Tanpa kehadiranku, perayaan ini tidak akan ada artinya sama sekali. Levi adalah tamu terpenting. Semua orang ingin bertemu dengannya. Jadi, bisa dibilang perayaan 2 tahunan ini digelar untuk menghormatinya. Jika dia tidak hadir, perayaannya akan sia-sia. Sombongkan semua yang Anda bisa. Perayaan akan berlangsung dengan atau tanpa Anda. Iris menjawab, memelototinya. Dia pikir pria itu hanya berbicara omong kosong. Kalau aku ingin melihat seperti apa kekasih impianku. Bayangkan saja, oh, aku sangat bersemangat. Levi mengerutkan kening saat dia bertanya, apa, kekasih impianmu? Kapan aku menjadi pria impiannya? Tentu saja, bos misterius itu selalu menjadi kekasih impianku. Pada hari kita bertemu, aku akan tampil sebaik mungkin, bahkan lebih menarik dari Zoe. Iris menangis girang, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Levi terdiam. Pria itu memelototinya dan menjawab, yang terbaik. Seolah dia belum pernah melihatmu sebelumnya. Bingung, Iris menjawab, apa yang kamu katakan? Bos telah melihatku sebelumnya. Tentu saja, tidak ada satupun anggota staf yang belum dia temui, termasuk Zemo si pembersih dan Louis si koki, jawab Levi. Raut wajah Iris berubah. Akhirnya, dia menyadari apa masalahnya. Mereka tidak tahu siapa bosnya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Oh, itu tidak sama. Ini pertemuan resmi pertama kita. Aku harus terlihat cantik. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah percintaan. Iris berfantasi tentang pertemuan pertama dan ekspresinya penuh mimpi indah. Levi ditolak. Iris diam-diam jatuh cinta padaku. Dia sahabat istriku. Kamu terlihat baik-baik saja apa adanya. Tidak perlu merias wajah atau berdandan. Levi memberitahunya. Jangan khawatir, aku tidak melakukannya untukmu. Iris menatap Levi dengan bangga. Kemudian dia berbalik dan pergi. Hari-hari yang tersisa dihabiskan bersiap-siap untuk perayaan 2 tahunan. Berita itu menyebar dengan cepat ke Salt City, Northampton, dan kemudian ke seluruh Erudia. Meskipun Morris Group tidak banyak bicara, semua orang tahu bahwa setelah perombakan pemain utama di Northampton dan Salt City, penerima manfaat terbesar adalah bos misterius di belakang perusahaan. Semua orang ingin tahu tentang dia. Mereka semua ingin tahu siapa dia. Bersambung.